Hai Sobat Kompas TV, CCTV balik lagi sama saya Randy Mardika Sari. Hari ini kita mau membahas tentang keelokan duniawi, yaitu micin. Micin. Siapa di sini yang suka banget sama micin ya? Saya akan memanggil para sobat Q, sobat generasi Q yang menyukai micinisasi. Jadi hari ini kita mau membahas, benarkah micin itu bikin bodoh atau memang sebenarnya orang-orang ini sudah bodoh lalu makan micin, atau sebenarnya yang sudah bodoh makan micin jadi makin bodoh. Kita nggak tahu, pasti teman-teman sudah sangat akrab, sudah sangat paham ya sama stereotip bahwa micin itu bikin bodoh. Nah, bener nggak sih sebenarnya kalau micin itu bikin bodoh? Nah, kita kupas hari ini di CCTV hari ini, Sahabat Kompas TV. Nah, Sahabat Kompas TV, sebelum kita membahas lebih jauh lagi ya mengenai bener nggak sih bahwa micin itu bikin bodoh. Nah, kita harus tahu dulu nih sebenarnya apa sih itu micin. Mungkin Sahabat Kompas TV juga beberapa ada yang sudah tahu atau mungkin belum tahu. Jadi yang belum tahu saya kasih tahu dulu ya. Jadi micin atau MSG itu punya istilah kimia kerennya, yaitu monosodium glutamat. Jadi dia punya rasa garam atau rasa gurih ya, penyedap rasa makanan yang punya rasa gurih atau umami itu tadi, yang dapat membuat makanan itu menjadi lebih sedap. Namanya juga penyedap makanan kan ya, harus lebih sedap. Nah, sebenarnya dari glutamat sendiri itu sudah ada dalam beberapa, secara alami ya, sudah ada dalam susu seperti daging dan juga teman-temannya ada sayur juga. Nah, micin atau MSG sendiri ditemukan oleh Kikunae Ikeda, seorang profesor kimia dari Tokyo University pada tahun 1908. Konnichiwa, Bapak. Kalau tadi micin dan MSG sudah ditemukan oleh profesor dari Tokyo University ya, Sahabat Kompas TV. Nah, micin atau MSG sendiri itu sudah diklaim aman atau dilegalisasi secara aman gitu ya oleh beberapa lembaga yang terkenal ya kan. Ini ada diantaranya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA mengategorikan MSG sebagai makanan aman ya. Kemudian ada juga nih dari The Joint FAO atau WHO Expert Committee on Food Additives atau GECFA yang juga menyatakan bahwa micin itu aman ya, Sahabat Kompas TV. Dan sebenarnya dari artikel yang saya baca juga itu tidak ada batasan khusus dalam penggunaan konsumsi micin, alias dalam kadar yang masih aman juga, jangan berlebihan juga gitu. Kemudian dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menyatakan bahwa micin itu aman, Sahabat Kompas TV. Nah, lalu kok bisa ya orang-orang mengira bahwa micin ini bikin bodoh? Dari mana? Ya kan? Penasaran nggak? Nah, Sahabat Kompas TV, kita juga akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya. Jadi beginilah ceritanya, kok awal mulanya micin dibilang merusak otak ya. Jadi pada saat itu ada seorang peneliti dari Washington University yang bernama Dr. John W. Olney ini melakukan penelitian terhadap seekor tikus putih dengan cara menyuntikkan MSG tadi melalui bawah kulitnya dengan kadar yang cukup tinggi, yaitu 4 gram per kilogram dari berat badan tikus itu sendiri, yang mana itu tidak lazim dan tidak mungkin diterapkan kepada manusia karena MSG sendiri kan kita gunakan lewat makanan gitu ya, kita mengonsumsi lewat makanan bukan dengan injeksi. Nah, ditanggapilah dari ahli gizi dari Institut Pertanian Bogor, Profesor Herdinsyah, yang menyatakan bahwa dugaan saya atau anggapan generasi micin ini datang dari penelitian tikus tadi dikonotasikan, dipelintir dan jadi mitos. Padahal kita tak mungkin kuat mengasup MSG dengan dosis sangat tinggi. Ya bener, karena tadi kan lewat injeksi, sementara kita harus mengonsumsi dengan kadar tersebut, kayaknya juga nggak mungkin kan. Kita sebagai manusia pasti ada batasan-batasan dalam mengonsumsi MSG itu, Sahabat Kompas TV. Jadi dari situ kita bisa dibilang sebagai generasi micin. Sedih ya. Lanjut, Sahabat Kompas TV, kalau ngomongin MSG kita pasti nggak jauh-jauh dari makanan-makanan ya, terutama adalah Chinese food ya kan. Siapa di sini yang langsung lidahnya ngiler kayak berair begitu melihat kata ini baru kata dan ilustrasi ini, wah luar biasa, sangat menggugah selera bukan? Ada kuito goreng, kuito siram, bakmi, seafood, capcay goreng, mantap ya kan. Nah, jadi kalau ngomongin Chinese food ini apa hubungannya sama MSG ya kan? Jadi pada tahun 1960-an pada saat itu ya, Badan Keamanan Pangan Amerika Serikat atau FDA tadi menerima banyak laporan efek samping MSG yang dialami banyak pengunjung restoran masakan Cina yang kita kenal dengan nama Chinese Restaurant Syndrome. Jadi Chinese Restaurant Syndrome itu merupakan istilah orang-orang yang
memiliki gejala ya atau efek samping setelah mengonsumsi makanan Chinese food pada saat itu. Nah, gejala dari Chinese Restaurant Syndrome ini diantaranya adalah nyeri kepala, kulit kemerahan, dan juga berkeringat. Nah, namun pada saat sampai sekarang ini ya, maksud saya sahabat Kompas TV, itu masih belum ada penelitian yang membuktikan bahwa makan Chinese food itu bisa menyebabkan gejala-gejala yang seperti ini. Kayak gitu sahabat Kompas TV. Nah, sampai sekarang pun juga saya makan Chinese food baik-baik aja. Malah kadang kalau ada promo lebih nih ya, saya bisa pesen kue tiaw 2 gitu, biar rich gitu promonya. Gitu sahabat Kompas TV. Jadi aman-aman aja, tergantung porsi kamu. Jangan berlebihan, yang berlebihan nggak baik. Oke? Nah, untuk lebih meyakinkan lagi ya sahabat Kompas TV, mending kita langsung tanya aja kepada ahlinya, yaitu ada ahli gizi, ada Prof. Hardin. Halo Prof, saya mau nanya nih, sebenarnya benar nggak sih kalau glutamat itu bisa menghambat kerja otak kita? Glutamat ini menimbulkan rasa yummy, rasa umami ya. Itu adalah sejenis protein. Di mana-mana kalau kita makan kacang, makan daging, ikan telur, rumput laut, semua itu ada asam amino, salah satunya glutamat. Jadi 1/5 dari setiap bahan lauk pauk protein glutamat di dalamnya. Jadi monosim glutamat atau bahasa kita seringkali dikatakan micin karena terjemahan dari suatu nama produk kali dulu ya yang beredar, sehingga di masyarakat sebutnya micin. Jadi tidak ada bukti-bukti ilmiah ya bahwa micin itu mengganggu otak. Hubungannya dengan kerja otak ada. Karena secara, kalaupun kita nggak makan micin, di otak kita ada glutamat. Kan setiap kita makan protein, kita dapat glutamat. Ya, salah satu peran dari glutamat tadi, membantu kerja dari sel saraf kita. Nah, kalau untuk penggunaan micin sendiri, sebenarnya kita tuh hari-hari boleh dibatasi nggak sih? Atau memang harus dibatasi gitu, Prof? Ya, sebenarnya dalam SK Kementerian Kesehatan itu secukupnya. Karena apa? Karena antar makanan itu berbeda-beda. Ketika kita buat di nasi goreng, bisa jadi kebutuhannya sedikit lebih banyak ketika kita makan sop ikan. Karena ketika kita buat sop ikan, di ikan sendiri ada glutamat, jadi hanya sedikit dibutuhkan. Jadi sampai cita rasa tadi, kita memang itulah yang terbaik. Karena kalau lebih banyak lagi, super banyak, jadi turun selera kita. Karena rada pahit-pahit, sama dengan garam. Kalau banyak garam, pasti kita mulai merasakan nggak enak makanan. Ini adalah tambahan yang diberikan secukupnya sesuai makanan apa yang kita tambahkan. Ketika kita menambahkan kemasakan dari singkong, itu bisa jadi ditambahkan lebih banyak. Karena apa? Karena protein di singkong nggak ada rasa umami. Ketika di bakso itu udah ada glutamat. Jadi makan bakso itu juga daging itu sih udah enak, apalagi ditambah lagi sedikit flavor enhancer, penggugah selera gitu. Ya, thank you banget buat Prof. Hardin ya. Itu tadi sahabat Kompas TV, jadi supaya tahu ya. Next kita akan ke manfaat micin untuk tanaman. Ternyata punya banyak manfaat juga ya si micin ini, nggak cuma bikin kita jadi lidah kita bergeliut ya di makanan. Yang pertama ada di meningkatkan kadar air pada tanaman. Senyawa natrium dapat mengikat air untuk diserap langsung oleh tanaman. Kemudian ada juga mempercepat pembungaan pada tanaman nih. Terutama tanaman sayur dan tanaman hias. Buat sahabat Kompas TV yang lagi doyan ya sama sayuran dan juga tanaman hias. Ada juga merangsang pertumbuhan tanaman, khususnya pada saat tanaman berusia sekitar 2 minggu tuh. Lagi usia-usia aktif-aktifnya ya bun tanaman. Next ada juga membuat tanaman lebih tahan lama. Karena natrium dapat menggantikan peran kalium untuk memberikan kekuatan dan daya tahan tumbuhan terhadap penyakit. Itu tadi ya sahabat Kompas TV. Itu tadi sahabat Kompas TV, masih ada lagi ternyata menjadi pupuk ramah lingkungan. Wah, luar biasa si MSG ini ya, ternyata bisa menjadi pupuk juga karena sifatnya yang mudah larut di dalam tanah untuk diserap langsung oleh tanaman ya sahabat Kompas TV. Karena MSG sendiri kan garam ya, jadi bisa cepat larut kayak gitu ya sahabat Kompas TV. Nah, itu tadi manfaat dari MSG sendiri untuk tanaman. Mungkin sahabat Kompas TV yang lagi suka bercocok tanam ya, kaum urban life ya, di balkon biasanya meskipun kecil
kecil, banyak tanaman ya kan kayak gitu, itu bisa dimanfaatkan juga ternyata si MSG ini. Dengan caranya gimana tuh? Bisa juga ya kayaknya disemprot atau mungkin disiramkan jadi berupa larutan MSG itu tadi sahabat Kompas TV. Nah, kita sudah di akhir segmen dari CCTV ini. Kita sudah ngomongin dari apa itu MSG dan juga sejarahnya dan juga tadi ada polemiknya seperti apa. Ya silahkan sahabat Kompas TV menilai sendiri ya terkait dengan MSG itu sebenarnya beneran bikin bodoh nggak sih? Terus beneran bisa bikin kita lemot nggak sih kalau mikir? Nah silahkan disimpulkan sendiri ya sahabat Kompas TV. Yang jelas adalah sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Makanya kalau mau mengonsumsi micin itu juga jangan banyak-banyak ya. Selain bikin apa namanya getir di lidah ya nggak sih, kalau kebanyakan juga ya kan enak di lidah. Itu sahabat Kompas TV. Segitu aja ya CCTV hari ini. Kita jumpa di next episode. Kira-kira mau bahas apa? Ya nanti kita lihat di minggu depan. See you kaum micinku. Bye. Aduh kuku gue dry banget nih Gung. Gitu dong Agung. Kamu sengaja kan mencari bloopers kan yang banyak. See you, sobat micinku. Terima kasih udah nonton CCTV ya. Semoga kamu terhibur. Jangan dihujat akunya. Ya. Udah like aja, jangan di dislike.